Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 24 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-25. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 18 atau ayat 19 sampai dengan 22. Pada suatu ketika, Yesus berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, dua pertanyaan dari Yesus mengajak para murid untuk merenung dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Dengan bertanya, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" dan pertanyaan mengenai apa yang akan disampaikan para murid tentang dirinya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawaban mereka standar dan dari anggapan umum, Yohanes, Elia, seorang nabi. Dan ketika ia bertanya mengenai kesimpulan mereka sendiri, Petrus berbicara atas nama yang lain, Mesias dari Allah. Penegasan Petrus bahwa Yesus itu Mesias tumbuh dari pendalaman iman di kalangan umat gereja perdana yang ingin makin menyadari siapakah Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus menjadi lebih sulit ketika ia bertanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Tentu mereka diam sejenak, lalu Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Maksud pertanyaan Yesus ini adalah dia mencari tahu kepada para muridnya. Kira-kira menurut mereka sendiri siapakah dirinya yang patut mereka sampaikan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Petrus dengan keyakinannya menyampaikan Yesus bahwa mereka tidak keliru dalam menggambarkan guru sebagai Mesias, dia yang diutus Allah. Yesus sendiri tidak mengingkari dirinya, tetapi melarang mereka untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Mengapa? Yesus tahu hati mereka. Namun, bayangan atau yang dipikirkan mereka akan Mesias adalah seorang leader yang memimpin revolusi rakyat untuk mengusir kaum Romawi dari Palestina. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak menyanggah atas gambaran Petrus yang menganggap Yesus sebagai Mesias, dan Yesus sendiri tidak mengingkari dirinya. Namun, keyakinan bahwa Yesus yang dijanjikan Allah dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh banyak orang akan terbentur pada kenyataan di mana Yesus ditolak oleh para pemimpin Yahudi, didera dan wafat di kayu salib. Dikatakan tadi, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi itulah kenyataan sebagai Mesias yang benar, bukan Mesias sebagai pemimpin politik dan mengembalikan kejayaan bangsanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mewahyukan bahwa sebagai Mesias Anak Allah, ia akan menderita, ditolak oleh tua-tua, wafat dan bangkit. Yesus yang seperti inilah yang harus diimani oleh para muridnya. Jadi, sebagai Mesias bukanlah dalam arti pribadi dengan kejayaan tertentu seperti raja. Mesias adalah pribadi yang menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit dengan mulia. Sekali lagi, inilah Mesias yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan,
Hal-hal yang menarik perhatian kita dari warta Injil hari ini adalah, pertama, Yesus menyendiri dan berdoa. Kalau kita membaca dengan seksama Injil Lukas, kita temukan rahasia ini. Setiap kali ia mewahyukan dirinya kepada para muridnya, ia selalu berdoa. Misalnya, sebelum ia dibaptis, sebelum memilih ke-12 rasul, sebelum pengakuan Petrus, sebelum menampakkan kemuliaannya, sebelum mengajar doa Bapa kami, sebelum malam perjamuan terakhir, sebelum ditangkap dan dianiaya, sebelum wafat di salib. Yesus di dalam Injil Lukas selalu digambarkan sebagai pendoa yang ulung. Hal kedua, saudara-saudari yang terkasih, adalah pada pertanyaan Yesus, kata orang, siapakah aku? Dan menurut kalian, siapakah aku ini? Kedua pertanyaan ini kiranya berhubungan dengan pertanyaan Herodes sebelumnya. Siapakah gerangan orang ini yang kabarnya melakukan hal-hal yang mengherankan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan identitas Yesus. Herodes yang tidak percaya berusaha untuk mengenal Yesus yang dikiranya Yohanes Pembaptis. Orang-orang berpikir sama dengan Herodes. Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang nabi yang bangkit. Para murid melalui Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias atau yang kudus dari Allah. Diharapkan bahwa para murid Kristus berani mengatakan kepada dunia bahwa sungguh Yesus adalah Mesias, Kristus yang diurapi. Bagi penginjil Lukas, yang diurapi adalah pembawa bentara sukacita. Lukas 2 ayat 11. Saudara yang terkasih, akhirnya yang ketiga, dalam doanya, Yesus mewahyukan bahwa sebagai Mesias anak Allah, ia akan menderita, ditolak oleh tua-tua, wafat dan bangkit. Yesus yang seperti inilah yang harus diimani oleh para muridnya. Jadi sebagai Mesias bukanlah dalam arti pribadi dengan kejayaan tertentu seperti raja. Mesias adalah pribadi yang menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit dengan mulia. Inilah Mesias yang sejati dan benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku sungguh percaya bahwa Engkau adalah Mesias dari Allah yang akan memulihkan diriku dari perbudakan dosa, sehingga aku mempunyai harapan untuk dapat menikmati kehidupan abadi yang berbahagia setelah menyelesaikan hidup di dunia ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.